Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, di mana salah satu kewajiban kita adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sunnata kulluha Ramadan." Yang artinya jikalau umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan memiliki begitu banyak keistimewaan dan hikmah. Di samping itu, bulan Ramadan juga menjadi bulan tarbiyah, bulan di mana kita diajarkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya pernah membicarakan tentang bagaimana kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran pada bulan Ramadan, di mana kesabaran itu terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam ketaatan, dan kesabaran untuk menghindari namanya kemaksiatan. Di samping kesabaran ada juga terdapat tarbiyah, yaitu berupa nilai kejujuran. Kita faham, kita tahu bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang bersifat rahasia, sirriyah dalam bahasa agama. Disebut rahasia karena hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah kita berpuasa ataukah tidak. Boleh jadi, kalaupun kita masuk di dalam kamar, kemudian kita makan, kemudian kita minum, lantas kita keluar, dan orang bertanya kita sedang berpuasa, boleh jadi kita mengatakan ya kita sedang berpuasa. Tetapi sejauh ini hal ini jarang terjadi. Kita sebagai orang Islam atau umat Muslim itu yakin bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak. Ini menandakan bahwa ada satu hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan sama kita, yaitu jujur. Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri kita sendiri, dan jujur kepada orang lain. Kalau nilai tarbiyah ini, nilai kejujuran ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh ini kita bawa daripada di luar bulan Ramadan, maka insya Allah sifat kejujuran ini akan terpatri di dalam diri kita. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada yang namanya pencurian. Kenapa? Karena dalam diri kita selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa setelah bulan Ramadan berlalu, banyak orang yang melakukan ketidakjujuran? Kenapa kira-kira? Hal ini disebabkan karena tarbiyah yang Ramadan selama 1 bulan full itu tidak bisa membentuk diri kita keluar daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu penting hadirin, bulan yang penuh rahmat ini kita benar-benar jadikan ada satu hal keyakinan bahwa diri kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan ini ada dimanapun, kapanpun kita berada, insya Allah kita akan selalu berada di dalam satu mahligai, yaitu mahligai pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai kejujuran pada diri kita akan terus meningkat. Dimanapun kita akan selalu jujur. Ada seorang syekh, kalau tidak salah Imam Junaid Al-Baghdadi, mengatakan bahwa ada 4 perbuatan yang apabila kita melakukannya yang 4 ini,
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita, cepat kita naik derajat. Meskipun ibadah yang lain kita biasa-biasa saja. Yang pertama yaitu kita harus berusaha menjadi orang yang jujur. Jujur dimanapun berada, kapanpun berada. Kemudian yang kedua adalah kita harus berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, kemudian sabar dalam ketaatan, dan sabar untuk senantiasa menjauhi namanya kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jangan sampai di dalam pergaulan kita menyakiti orang lain, menyakiti tetangga. Jadi kita harus berusaha sedemikian rupa agar setiap langkah kehidupan yang kita ambil tidak ada orang yang tersinggung atau tersakiti oleh sikap kita. Dan yang terakhir, beliau mengatakan bahwa setidaknya kita menjadi orang yang pemurah atau pemberi atau dermawan. Ini adalah 4 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sebulan kita lakukan ini menjadi tarbiyah, menjadi pengajaran yang benar, sehingga kejujuran yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita dapatkan, dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semuanya benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datang daripada diri saya pribadi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.